Oke baik, kali ini kita akan membahas materi mengenai kekontinuan seragam. Oke, kita mulai saja ya. Di pembahasan kali ini, saya tidak membahas keseluruhan dari kekontinuan seragam ini. Saya akan membahas mengenai teorema 543, definisi 544, dan teorema 545. Apa saja itu? Mari kita lihat. Oke, ini seputaran nama saya, NIM, kelas 1 semester dengan mata kuliah yang saya ampuh pada semester ini. Oke, lanjut. Kali ini kita akan membahas mengenai teorema 543, yaitu teorema kekontinuan seragam. Ya kan? Jadi, isi dari teorema kekontinuan seragam ini adalah misalkan I suatu interval tertutup dan terbatas dan F memetakan I sampai ke R kontinu pada I. Maka F kontinu seragam pada I. Buktinya dari mana, ya kan? Kenapa bisa teorema itu ada? Kan harus ada pembuktiannya, ya kan? Jadi buktinya itu gini. Jika F tidak kontinu seragam pada I, maka menurut hasil sebelumnya terdapat epsilon lebih besar 0 dan dua barisan Xn dan Un dalam A sedemikian sehingga Xn dikurang mutlak dari Xn dikurang Un lebih kecil daripada 1/n. Dan mutlak dari Fxn dikurang Fun itu lebih besar dari epsilon 0 untuk semua n elemen bilangan asli. Oke, karena tadi I-nya terbatas, barisan Xn kan terbatas ya kan. Menurut teorema Bolzano-Weierstrass 347, terdapat subbarisan XNK dari Xn yang konvergen ke suatu unsur Z. Karena I tertutup, limit Z masuk dalam I. Menurut teorema 326, ini jelas bahwa subbarisan yang bersesuaian dengan UNK tadi juga konvergen ke Z. Karena apa? Karena mutlak dari UNK dikurang Z lebih kecil sama dengan mutlak dari UNK dikurang XNK ditambah mutlak dari XNK dikurang Z. Ini nih dia. Sekarang jika F kontinu pada titik Z, maka barisan dari Fxn dan Fun mesti konvergen ke Fz-nya, ya kan? Akan tetapi ini tidak mungkin karena mutlak dari Fxn dikurang Fun untuk semua n elemen bilangan asli. Jadi hipotesis bahwa F tidak kontinu seragam pada interval tertutup dan terbatas I mengakibatkan F tidak kontinu pada suatu titik Z elemen I. Akibatnya F kontinu pada setiap titik dalam I. Maka F kontinu seragam pada I. Itulah dia. Jadi kalau kita kita kaitkan dia ya kan. Saya buat seperti ya, ini. Misalnya ini kita buat ini ada kan maaf. Ini cara pembuktian singkatnya ya kan. Tapi saya akan membuat pembuktian dia yang bergambar. Oke. Sebentar kita buat yang bergambar. Ini dia. Jadi seperti yang kita ketahui di definisi 541 kekontinuan seragam, definisinya itu kan misalkan A adalah himpunan bagian dari si R dan F memetakan dari A ke R, dikatakan F kontinu seragam pada A apabila untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0 terdapat delta lebih besar daripada 0. Sedemikian hingga jika X, U elemen dari A sebarang bilangan yang memenuhi jika mutlak dari X dikurang U lebih kecil daripada delta epsilon, maka mutlak dari Fx dikurang Fu itu lebih kecil daripada epsilon. Jadi ini definisinya ini saya kaitkan dengan teorema itu ya kan. Teoremanya kan tadi misalkan suatu interval tertutup terbatas dan F memetakan I ke R, kontinu pada I, maka F kontinu seragam pada I ya kan. Jadi buktinya itu saya buat gambar ya. Ini kan ada gambar
kayak fungsi gitulah ya kan, grafik fungsi. Jadi ini kalau ini saya ibaratkan dia A, misalnya ini saya ibaratkan dia A. Nah, di sini berarti di sini FA. Ya kan? Oke. Lanjut lagi. Itu A ya kan. Jadi kalau saya buat di sini A, di sini B. Nah, berarti di sini sekitaran di sini itu adalah FB. Nah, oke. Ini tadi yang A. Ini berarti FA ya kan? Oke. Baru yang ini B. Nah, ini dia adalah FB. Oke, nah, udah dapat ya kan caranya. Jadi ini kan A dengan B ini ada namanya jarak ya, jarak mereka itu jaraknya. Jarak mereka nih dari sini, ini kan jaraknya ya. Yang saya titik-titik ini jarak ya kan. Itu kalau kita persepsikan dari sini ke sini kita bilang mutlak dari A dikurang B ya kan. Itu mutlak dari A dikurang B. Maaf ya tulisannya kayak gini. Oke, mutlak dari A dikurang B. Ya kan? Nah, itu kalau begitu ya kan. Dan di antara nilai A dan B itu terdapat nilai epsilon yang sama. Nah, dengan nilai epsilon. Nah, ini terdapat nilai epsilon nih di sini nih. Nah, inilah nilai epsilon, tapi yang di bagian sini. Ini terdapat nilai delta. Ini delta, terus ini dan seterusnya itu delta ya kan. Kalau yang di sini berarti dan seterusnya itu adalah epsilon. Nah, yang ini adalah epsilon. Ini terdapat jaraknya itu epsilonnya. Nah, ya kan sampai seterusnya itu epsilon jaraknya. Jadi dia kan FA ini menghubungkan nih. A dengan FA menghubungkan. Baru yang B juga menghubungkan. Maaf ya. Kan menghubungkan A dengan FA, B dengan FBH ya kan? Nah, nilai delta itu kan juga berarti saling menghubungkan. Ini misalnya deltanya ini dengan ini kan menghubungkan. Nilainya ini juga menghubungkan. Terus menghubungkan delta sama epsilonnya. Nah, ini kan menghubungkan, ya kan? Nah, maka dari itulah nilai delta itu kita ini kan bergantung dengan si nilai epsilonnya. Baru nilai delta antara A dan B itu tentu terdapat nilai epsilon yang sama. Itulah dia yang kenapa nilai delta itu bergantung dengan nilai epsilon. Jadi terbukti jika mutlak dari A kurang B, mutlak dari A dikurang B, ya kan? Lebih kecil daripada delta yang bergantung dengan epsilon. Nah, kalau ini berarti mutlak dari FA dikurang FB A dikurang FB. Nah, ini lebih kecil daripada epsilon. Nah, oke. Itulah dia pembahasan singkatnya. Maaf kalau kurang jelas, tapi ginilah kalau kita kaitkan dengan grafik ya kan. Jadi ada cara cepatnya. Kalau saya bilang dia continuous seragam atau enggak, ini cara pembuktian singkatnya. Silakan dibaca sama dengan pembuktian sebelumnya. Jadi dia ada cara singkatnya. Jadi cara cepatnya itu kapan kalau saya tanya kapan domain suatu fungsi kontinu itu harus merupakan continuous seragam, yaitu kalau domainnya merupakan interval tertutup dan terbatas, ya kan, sesuai dengan dari teorema 543 tadi, ya kan. Nah, jadi muncul nih pertanyaan, apa yang disebut dengan interval tertutup dan terbatas ini? Nah, interval tertutup dan terbatas inilah dia contohnya 2,10. Dia tertutup himpunannya dan dia terbatas di sekian misalnya. Oke, contoh-contohnya ini. Misalnya fungsi f dengan fx sama dengan 1 per x itu continuous seragam pada A interval dari 2,10. Nah, begitu juga seterusnya karena kita tahu dia udah interval tertutup dan seragam.
Oke, lanjut. Oke, ini di definisi. Kita lanjut ke definisi 544. Jadi ada namanya fungsi Lipschitz, ya kan? Ini fungsi Lipschitz ini merupakan suatu cara untuk mengetahui suatu fungsi itu kontinus ragam pada suatu himpunan, ya kan? Jadi definisinya itu adalah misalkan A elemen bagian dari R dan F memetakan A ke himpunan R. Jika terdapat suatu konstanta K lebih besar daripada 0, sedemikian sehingga mutlak dari Fx dikurang Fu itu lebih kecil sama dengan K dikali mutlak dari X dikurang U. Nah, untuk semua X, U elemen dari A, maka F dikatakan fungsi Lipschitz atau memenuhi syarat Lipschitz pada A. Ya kan? Itu adalah definisi Lipschitz tadi. Nah, sekarang kan orang bertanya ya, dari mana sih ini Fx dikurang Fu lebih kecil sama dengan K dikali X dikurang U? Nah, ya kan? Itu pasti orang bertanya itu dari mana? Kenapa bisa seperti itu, ya kan? Nah, jadi kita tengok pembuktiannya. Nah, ini pembuktian dari teorema ya, teorema fungsi Lipschitz. Jadi kita kasih asumsi dulu bahwa kalau misalkan dia fungsi Lipschitz tadi, kalau misalkan dia U, X tidak sama dengan U, X tidak sama dengan U, X tidak sama dengan U, maka kondisi tersebut ditulis sebagai berikut. Nah, ini ya. Sebagai berikut. Tunggu ya, kita tulis dulu di sini. Nah, jadi kondisi itu ditulis gini. Fx, mutlak Fx, mutlak dari Fx. Maaf ya kalau jelek. Dikurang mutlak dari Fu, kurang Fu, mutlak Fx dikurang Fu. Nah, ini mutlak. Per Xu ini kurang tinggi mutlaknya. Per X kurang U, nah gini dia caranya, lebih kecil sama dengan K. Nah, lebih kecil sama dengan K. Nah, jadi kan ini, yang ini nih kita namakan kemiringan. Kemiringan. Atau dibilang istilahnya gradien. Nah, atau istilahnya dia adalah gradien. Gradien dari suatu garis lurus yang menghubungkan titik-titik dari X, Fx dan U, Fu. Nah, itulah dia. Jadi dari tinggal kita kalikan aja, ini dengan ini kita kalikan, maka dapatlah hasil dari ini tadi. Mutlak dari Fx dikurang Fu lebih kecil sama dengan K dikali mutlak X dikurang U. Oke, kita lanjut ke teoremanya ya. Nah, jadi di teoremanya ini 545, jika F memetakan dari A ke R suatu fungsi Lipschitz, maka F kontinus ragam pada A. Buktinya gimana? Kita lihat buktinya. Jika syarat Lipschitz dipenuhi dengan konstanta K, maka diberikan epsilon lebih besar daripada 0 sebarang. Kita dapat memilih delta sama dengan epsilon per K sebarang aja gitu. Jika X, U elemen dari A dan memenuhi X dikurang U lebih kecil daripada delta, maka mutlak dari Fx dikurang Fu lebih kecil dari K dikali epsilon per K sama dengan epsilon. Mati K-nya kan, ini K-nya mati, dia berarti mutlak dari Fx dikurang Fu itu lebih kecil daripada epsilon. Oleh karena itu, F kontinus ragam pada A. Oke, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.